Yang manakah yang merupakan sinopsis di teks 1? Paragraf pertama? Paragraf 2 ya kan enggak? 3? 4? Kok ya terus benar-benar jangan asal ya toh. 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3 ya. Ini adalah sinopsisnya. Kita bisa mendapatkan gambaran ceritanya. Ada kronologisnya bagaimana sih, awalnya bagaimana, kedua gimana, ketiga gimana. Maya, kamu dari tadi kok ngantuk saya. Dari awal tadi lu ngantuk terus Mayang ini. Mayang kamu siapa nomor teks 2 ini? Teks 2 ada yang masih sinopsisnya Mayang? Apakah hanya cuplikan cerita saja? Kalau saya baca di paragraf agak akhir itu ada kayak sinopsis kecil penuntutan cerita di awal sampai akhir. Ini sinopsis teks 2. Sebentar, Miss. Bukan, Miss. Bukan sinopsis ya. Walaupun di dalamnya digambarkan ada peristiwa perselingkuhan antara Nuraini dan Anwar. Kemudian di sini juga ada cuplikan tentang si Margio yang membunuh Anwar Sadat. Nah, tapi ini bukan sinopsis ya, ini hanya cuplikan cerita saja. Berarti di kutipan ini tidak ada sinopsisnya. Kalau teks 2, teks 3 maaf. Ada enggak sinopsisnya? Ada. Yang mana, Mayang? Yang mulai dari saya kira pada awalnya datang ke kota Gotham untuk mencari seorang anak yang membuat karya itu sampai kriminal itu menurut saya menjelaskan filmnya. Ini. Saya kira kebetulan. Nah, anak-anak kalau sudah ada kata-kata seperti ini kan berarti ini adalah sudut pandang dari penulisnya ya, dari penulis ulasannya ya. Berarti ini bukan sinopsis. Kalau sudah ada kata-kata seperti ini, saya kira kebetulan ini jelas sekali gitu. Cerita ini membahas tentang itu sudah menggunakan bahasa dari pengarangnya. Maksudnya pengarang ulasannya gitu ya. Ini bukan. Ini hanya cuplikan-cuplikan cerita saja untuk mendukung pendapat dari penulis ulasan. Itu tidak ada. Sekarang poin nomor 3, apakah ada penilaian kelemahan dan kelebihan di teks 1? Ada? Yang manakah? Tidak ada kelemahan dan kelebihan bersama-sama atau hanya salah satu saja, tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Kan ini hanya cuplikan saja. Yang penting sudah ada yang mewakili bahwa ada kelemahan atau kelebihan dalam teks itu. Yang manakah di teks 1 yang merupakan kelemahan atau kelebihan? Tapi telah menjadi karya monumental pada zamannya. Ini menilai. Untuk mengatakan bahwa teks ini adalah misalkan novel ini adalah novel yang monumental, itu lebih ke penilaian atau lebih ke review saja? Kata layak dibaca ya dan dipelajari. Kalau kata ini nanti bisa masuk ke poin yang lainnya. Coba kalian lihat di paragraf atasnya. Nah, betul sekali. Ini yang lebih menguatkan bahwa ini adalah penilaian tentang novel Azab dan Sengsara. Iya enggak sih judulnya? Iya. Pengarang kurang memperhatikan, berarti ini adalah kekurangannya ya. Dia menuliskan kekurangan dari novel itu bahwa pengarang si Merari Siregar itu kan memperhatikan tokoh-tokohnya, kejiwaan tokoh-tokohnya. Teks 2, kelemahan dan kelebihannya yang mana? Mela. Kelompoknya Mela, siapa yang mengerjakan ini? Semuanya. Semuanya. Semuanya oke. Berarti Mela menjawab ya, teks 2.
kelemahan dan kelebihan ada atau tidak? Kalau ada tunjukkan. Ada. Kalau kelemahannya itu yang kalau kelebihannya yang menunjukkan keunikannya sendiri, dia menceritakan tentang keunikan tokohnya. Cuman kalau yang kelemahannya itu ada kata-kata janggal. Jadi saya baca ditulis hal lain juga ditampilkan Eka dalam novel ini menyangkut cara bertuturnya agak janggal, tapi benar secara itu sistematis. Metafora yang terasa agak aneh. Terus yang kalau kelebihannya itu di paragraf atasnya itu ada kalimat hal ini lelaki harimau telah menunjukkan keunikannya sendiri. Jadi ada. Oke, selagi harimau tentang ini ya. Ya, ini contoh kelebihannya, ini contoh kekurangannya. Baik, sip. Teks 3. Ezra, Tidak ada, Miss. tidak ada ya. Oke. Berarti 3 ini lebih ke penjelasan isi. Pemaparan isi. Ezra. Ya, Miss. Oke, saya tanya ini ya. Paragraf pertama. Ini sebenarnya yang ingin dibahas apa sih? Dan itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam bentuknya yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan pada tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Tak ada yang sama-sama yang jadi model. Yang ada adalah simulacrum atau yang masih justru menegaskan yang beda-beda. Ini tokohnya yang ingin dibahas ya. Tentang karakteristik tokohnya yang berubah-ubah. Kemudian kalau yang tes 2 ada nggak reviewnya? Kalau review sebenarnya lebih luas ya, lebih ke ulasan pemaparan isinya. Ada nggak tes 2? Dalam beberapa hal lagi harimau harus diakui berhasil itu. Mana? Yang dalam beberapa hal ya. Harus diakui bahwa harimau berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Berarti anggap aja ini kan kita sedang memuji ya, sedang memuji novel Lelaki Harimau. Berarti kalau memuji kan kita menunjukkan kelebihannya, bukan mengulas. Itu. Jadi ini tidak masuk di penilaian ya, tidak saya kok penilaian sih lebih tidak masuk ke poin ini loh. Pemaparan isi penilaian. Tuh teks 2 tidak ada. Teks 1 ini ada. Contohnya ini. Ini contohnya pemaparan isi yang dibahas di sini apa? Temanya. Kemudian nomor 5, penilaian secara objektif. Sebenarnya ini ya, ketika kita memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah karya sastra, kita kan akan memberikan sebuah data pendukung. Data pendukungnya bisa harus sifatnya objektif. Dia dari mana? Bisa dari novelnya, dari apa yang ada di masyarakat dan dikaitkan dengan novelnya. Yang jelas ada buktinya. Nah, kalau yang poin nomor 6 ini lebih ke teorinya. Nah, kan kalian membahas tentang kelebihan temanya, gitu kan. Kemudian kalian mendukung itu dengan teori yang ada bahwa tema adalah ini, fungsinya tema untuk apa. Nah, itu namanya teori. Jadi nomor 5 dan nomor 6 ini digunakan untuk mendukung poin 3 dan 4. Ini ada nggak nomor 5 ini? Di teks 1, 2, 3. Saya sebentar lagi habis waktunya, Rek. Ada ya, ini saya contohkan ya beberapa ya. Misalkan ini kita mengutip langsung seperti ini. Ini. Atau di sini disampaikan para orang datang ke Gotham, ini. Dia kan menjelaskan tentang bagaimana sih karakteristik si Batman itu. Ada Batman yang menuntut balas, ada Batman yang muncul pada tahun 66 dan sebagainya.
Di sini dia lebih membahas tentang penokohan si Batman yang muncul dalam berbagai versi. Punya di sini. Itu ada. Kalau teori ada enggak? Menemukan teori enggak kalian? Yang dua ada Teks 2 ada. Yang mana? dalam konteks perjalanan novel Indonesia. Ini. Ya. Dalam konteks perjalanan novel Indonesia, kalau seperti ini digunakan akhir kata miharja dalam ateis. Berarti pola alur yang digunakan itu sama dengan novel ateis ya. Lanjut. Rekomendasinya ada apa enggak? Teks 1. Ya. Yang mana? Lain dibaca. Ya ini ya, ini menunjukkan bahwa rekomendasi kita buku ini layak dibaca oleh anak para siswa selain novel-novel populer saat ini gitu. Ini kan novel lama. Teks 2 ada enggak? Ada. Teks 3 tidak ada. Kalau misalkan saya mintakan untuk menebak, teks 1 itu namanya teks apa? Teks 1 nama teksnya apa? Kritik? Ulasan. Ulasan? Spesifiknya apa? Karena semua juga berupa ulasan gitu. Resensi ya, bagus. Teks 1 itu resensi. Teks 2 apa? Kritik karena memberikan penilaian. Yang ketiga berarti Esther ya, memberikan pemaparan isi. Kenapa saya membandingkan keduanya? Karena kalau teks esai dan kritik dijadikan satu, maka dia akan membentuk sebuah resensi, Rek. Kita lanjut ke materi ya. Nah, ini saya memberikan perbedaan antara kedua teks itu, Rek. Nanti bisa kalian baca. Nah, untuk sistematikanya, dua teks ini sama. Sistematikanya kritik ya sama, ada ini apa? Tesis, ada argumen, ada penegasan, nanti bisa kalian baca. Sama ya, yang bedakan adalah isinya saja. Gitu. Nah, untuk penegasannya nanti saya unggah di Google Classroom. Bisa kalian kerjakan secara kelompok, bisa kalian kerjakan secara individu. Terserah kalian. Yang tadi ini cuma Ya, sudah ada catatan di sini ya. Mana yang dikumpulkan, cara berkelompok, mana yang semuanya mengumpulkan gitu. Ini tugasnya sudah saya masukkan. Nanti bisa kalian cek di GC. Anak-anak, sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika ada yang masih kalian bingungkan, nanti boleh WA saya ya. Jangan lupa deadline-nya besok jam 9 malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.